Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pew Research Center memprediksi jika perkembangan cepat ini terus berlanjut, jumlah umat Islam bisa setara dengan pemeluk Kristen, kelompok agama terbesar di dunia. Pada tahun 2010 lalu, Kristen menjadi agama terbesar di dunia dengan perkiraan 2,2 miliar penganut yang setara dengan sepertiga atau 30% dari 6,9 miliar populasi manusia di bumi. Sementara itu, Islam menempati posisi kedua dengan jumlah 1,6 penganut atau 23% populasi global. Populasi dunia diperkirakan meningkat menjadi 9,3 miliar atau 35% antara 2010 dan 2050. Pada periode tersebut, umat Islam dengan populasi kaum muda yang tingkat kesuburannya tinggi diprediksi meningkat hingga 73%. Secara global, umat Islam memiliki tingkat kesuburan tertinggi dibandingkan dengan agama-agama lain, termasuk Kristen, Hindu, Buddha, serta Yahudi. Selain tingkat kesuburan, perpindahan agama juga menjadi faktor yang membuat peningkatan pertumbuhan penganut agama. Pertanyaannya, apakah Islam akan menjadi agama yang terbesar, terkuat, terbaik, atau bagaimana di tahun 2050? Sejatinya, agama Islam yang dulu dan juga sekarang tetaplah sama, Islam yang satu dan juga Islam yang damai dan hebat. Namun, seiring berjalannya waktu, yang berubah bukanlah Islamnya, namun para penganutnya. Iya, betul. Jika ditelusuri, kualitas penganut Islam saat ini dan zaman dahulu sangatlah berbeda. Islam di zaman dahulu, para penganutnya sangatlah taat dan memang agama Islam dijadikan pondasi dasar kehidupan sehari-hari dan juga memang mereka memegang teguh ajaran Islam. Namun saat ini naasnya banyak sekali oknum yang mengaku beragama Islam atau berKTP Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan orang Islam. Pada tahun 2050, beberapa penelitian dan juga pendapat sebagian orang menyatakan bahwa Islam akan menjadi agama dengan penganut terbanyak di dunia. Namun, kita sendiri tidak tahu bagaimana kualitas Islam pada masa yang akan datang itu. Tentunya, kita sangat mengharapkan di tahun itu, selain Islam menjadi agama terbesar di dunia, tapi juga menjadi agama yang berpengaruh di dunia. Apalagi yang sangat diharapkan adalah di masa depan itu, orang Islam memegang kendali atas teknologi yang ada di dunia ini, sehingga Islam bisa berdampak bagi halayak luas. Sebetulnya, kualitas Islam di masa depan bisa kita prediksi dari sekarang, mulai dari bagaimana perilaku, kondisi, dan juga kontribusi umat Islam saat ini pada dunia. Sebetulnya tidak salah juga untuk berbondong-bondong melakukan zikir, melakukan sholawat, dan juga beribadah sebanyak-banyaknya. Namun, kita juga harus menyadari, salah satu ibadah kita, yakni bersedekah, hanya bisa didapatkan jika kita bekerja. Kita juga sebagai manusia butuh makan, butuh uang, yang mana hal itu tidak bisa didapatkan atas hasil hanya beribadah saja. Tentunya kita juga perlu bekerja dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita tentunya. Nah, untuk itu alangkah lebih baik jika kita menyeimbangkan urusan dunia dan juga akhirat, agar terciptanya generasi umat Islam di masa depan yang lebih berkualitas dan juga maju. Jika seluruh manusia di dunia beribadah tanpa bekerja atau memikirkan makan, yang ada semua manusia di dunia ini akan punah atau mati kelaparan, karena tidak ada yang peduli dan tidak ada yang mau bekerja juga. Tidak ada yang mau bertani, beternak, dan lain sebagainya. Karena kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, atau dengan kata lain butuh interaksi antar satu sama lain. Jika semuanya beribadah, maka semuanya akan fokus pada beribadah itu, dan sama saja tidak ada interaksi, yang mana itu tidak bisa, karena merupakan salah satu karakter atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial, yang mana butuh interaksi satu sama lain, yang tentunya saling berbeda sesuatu yang dikerjakan dan adanya komunikasi. Nah, salah satunya yakni dengan berbisnis dan juga pekerjaan lain sebagainya, bukan hanya melakukan ibadah saja. Ibadah merupakan salah satu interaksi juga, tapi dengan Tuhan. Sedangkan kita sebagai manusia itu harus melakukan dua interaksi, yakni hablum minallah dan juga hablum minannas,
yakni berinteraksi dengan Tuhan dan juga berinteraksi dengan manusia. Nah, salah satu cara untuk berinteraksi dengan manusia, yakni kita melakukan suatu pekerjaan, entah itu berbisnis, berdagang, melakukan sesuatu, bekerja, dan lain sebagainya, yang mana di situ ada komunikasi antar manusia. Jika kita sebagai umat muslim tidak segera memperbaiki kualitas kita masing-masing, maka di masa depan umat Islam akan menjadi umat agama terbanyak di dunia, namun bagai buih di lautan. Bagai buih di lautan adalah peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang tampak banyak atau besar jumlahnya, tetapi sebenarnya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki arti atau nilai yang berarti. Jika kita terus seperti ini, umat Islam bisa saja menjadi penganut agama terbesar di dunia, namun kualitasnya tidak berarti. Zaman dahulu, masuk Islam adalah salah satu keinginan dan cara untuk menunjukkan kepercayaan terhadap Tuhan Allah yang Maha Esa dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Tapi di zaman sekarang, seseorang masuk Islam karena keturunan dari ayahnya yang didata oleh negara hingga menjadi identitas diri dalam masyarakat. Dan ketika sudah besar, beberapa orang yang kurang pendidikan Islam dari orang tuanya hidup semuanya dan kurang mengerti maksud dan tujuan agama Islam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini, dan jangan lupa subscribe untuk channel ini ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.